Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kisah seorang pemabuk yang dijamin masuk surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah seorang yang murah senyum dan berhati bersih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu terlihat ceria, tenang dan santai. Banyak tersenyum di depan teman-temannya, antusias dan kagum dengan pembicaraan mereka. Bahkan terkadang tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Beliau juga menyarankan kepada para sahabatnya untuk mengistirahatkan jiwa dan hati mereka dari waktu ke waktu. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, beliau mengatakan, orang yang tidak bersuka cita dan tidak membahagiakan orang lain adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Baginda Rasulullah SAW memiliki salah satu sahabat yang selalu membuatnya tersenyum dan tertawa. Dia adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Dan kisahnya ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Beliau adalah sahabat dari kaum Ansor. Nuaiman termasuk salah satu dari ashabul Badar karena beliau pernah menjadi bagian pasukan Rasulullah di perang Badar, juga di peperangan besar kaum muslimin lainnya. Nuaiman gemar mengerjai sahabat-sahabatnya dengan kelakuannya yang konyol. Bahkan bukan hanya sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW pun tidak luput dari ulah jahilnya. Suatu ketika Nuaiman berpapasan dengan seorang penjual madu. Sudah seharian si penjual madu berkeliling desa, namun belum satu pun madunya laku terjual. Nuaiman yang melihat wajah penjual madu yang nampak lesu, ia pun menghampiri dan menanyakan keadaannya. Si penjual madu tersebut mengeluhkan keadaannya kepada Nuaiman. Setelah beberapa saat Nuaiman menyimak keluh kesah penjual madu tersebut, naluri ibahnya pun muncul. Nuaiman lantas mengambil beberapa madu sambil berpesan kepada penjual madu tersebut untuk mengantarkan madu-madu yang sudah dipilih olehnya diantarkan ke rumah Rasulullah SAW dan menyuruh penjual madu untuk meminta sekalian nota tagihannya kepada baginda Rasulullah SAW. Penjual madu itu pun dengan wajah riang menuruti apa yang telah diperintahkan Nuaiman kepada dirinya. Bergegaslah penjual madu itu membawa pesanan madu Nuaiman ke rumah baginda Rasulullah SAW. Sesampainya di depan pintu rumah baginda, penjual madu tersebut mengetuk dan mengucapkan salam. Terdengar dari dalam rumah, Rasul menjawab salam tersebut. Rasulullah SAW membukakan pintu dan mempersilahkan orang tersebut masuk. Baginda Rasul pun menanyakan maksud kedatangannya si penjual madu tersebut. Si penjual madu lantas menyampaikan pesan dari Nuaiman. Ya Rasulullah, saya bermaksud mengantarkan madu yang dipesan oleh Nuaiman untuk diserahkan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul menerimanya dengan wajah berseri. Namun sesaat wajah beliau berubah dan kaget ketika si penjual madu menagih pembayarannya kepada beliau. Ya Rasul, ini nota tagihannya sekian. Rasulullah yang sudah paham dengan kelakuan Nuaiman, dengan sambil tersenyum beliau membayar nota tagihan tersebut. Keesokan harinya bertemulah baginda Rasul SAW dengan Nuaiman. Beliau lantas bertanya kepada Nuaiman perihal madu yang dikirimkan untuk beliau. Nuaiman, kenapa kamu lakukan itu? Nuaiman pun menjawab dengan santai, ya Rasulullah, maafkan saya. Sesungguhnya niat saya membantu melariskan dagangan penjual madu itu dan memberikan hadiah madu kepadamu, akan tetapi saya tidak memiliki uang seperser pun. Mendengar jawaban Nuaiman, beliau pun tersenyum dan sangat memaklumi ulah jahil sahabatnya itu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mendapatkan Nuaiman sedang meminum khamar. Beliau lantas memerintahkan sahabatnya untuk menghukum cambuk Nuaiman. Sambil merintih dan menahan sakit, Nuaiman berjanji kepada baginda Rasul akan bertaubat. Namun tidak lama kemudian
kemudian Nuaiman mengulangi lagi perbuatannya kembali meminum khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghukumnya lagi. Nuaiman yang sudah seperti ketagihan meminum arak, ia pun kembali mengulangi perbuatannya sehingga sampai membuat geram sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya karena mereka beranggapan Nuaiman mempermainkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka ikut memukuli Nuaiman sambil melaknat Nuaiman. Rasulullah yang mendapati kejadian tersebut segera mencegah sahabat-sahabatnya dan beliau melarang sahabat-sahabatnya melaknat Nuaiman. Jangan kalian melaknat Nuaiman karena di dalam hatinya menyimpan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diriku. Dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, jika kalian mendapati Nuaiman melakukan perbuatannya lagi, bunuh saja dia. Sejak saat itu Nuaiman bertaubat dan betul-betul tidak melakukan perbuatannya, meminum khamar lagi. Namun sifat lucu dan ulah jahilnya selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tertawa, masih melekat dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa. Walaupun Nuaiman selalu bercanda, namun candaannya tidak melewati batas yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman wafat pada tahun 652 Masehi. Demikianlah kisah sahabat Nabi Nuaiman yang terkenal humoris dan suka membuat Rasulullah tertawa. Hikmah dari kisah ini dapat kita ambil bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang selalu resmi dan kaku. Di sisi lain, beliau seorang yang santai, ramah, dan sangat merespon hal-hal yang lucu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.